Kawin sini, aku mau gantian nonton kartun. Enak aja, datang-datang main ngambil-ngambil. Orang saya lagi nonton acara olahraga. Ih, apaan sih, pokoknya gantian. Enggak. Gantian. Ih. Cukup! Nah, adik-adik mau tahu kelanjutan kisah mereka? Ayo kita ibadah dulu. Kalau kita sedang ibadah, kita harus punya sikap yang hormat kepada Tuhan Yesus yang kita sembah dengan cara tidak makan dan tidak tidur-tiduran. Satu lagi, tidak ngobrol. Oke, selamat beribadah. Dan semua, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami. Berkati kedua orang tua kami. Berikan kesehatan yang baik. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Lindungi di manapun mereka berada. Engkau berkati seluruh keluarga kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hanya ke dalam nama tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan, kami sangat memohon pencurahan rahmat-Mu ya Tuhan Yesus, supaya dan berkatilah Bapak Jokowi dan bila kepanjangan umur pada Bapak Jokowi, dan kami mohon Bapak Jokowi bisa membimbing kami biar lebih rukun lagi dan warga Indonesia bisa berteman dengan sejahtera, tidak memilih ras ya Tuhan, dan kami mohon corona bisa hilang dari Indonesia Tuhan Yesus, dan kami mohon kami bisa beraktivitas kembali dengan normal dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai semuanya, sekarang kita akan berdoa untuk kita. Mari bersatu dalam berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kita dan guru-guru kita. Semoga kita bisa bersekolah kembali dan corona cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lihat di sini kalian sudah semangat nih untuk ibadah. Adik-adik, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat ya. Dan bersuka cita. Mari adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian kita. Cuit-cuit, cubidudam-dam. Tuhan Yesus sangat cinta banget sama kalian. Tapi kalian harus jaga hati kalian terhadap dosa. Dan takutlah akan Tuhan senantiasa. Mari kita nyanyikan lagi pujian kita. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
sekalian nyanyikan pujiannya dengan penuh semangat. Adik-adik di rumah sekarang boleh duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan nyanyikan pujian Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kau Raja yang Tuhan Yesus lain. Kaulah yang besar, Tuhan yang kami sembah. Menyembahmu Tuhan, kami melayakan kami memujimu Yesus. Engkau baik, Kau Allah yang baik Tuhan, Allah yang setia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Oh Kau Raja kami, tiada Allah seperti-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu baik. Engkau selalu menemani kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Tuhan, kami sekarang anak-anak-Mu akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan siap menyiapkan hati kami akan menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, agar firman-Mu Tuhan boleh dapat kami mengerti dan kami akan lakukan
firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebal. Aduh. Mobil siapa nih? Nabrak-nabrak aku. Mau aku rusakin ya? Maaf, ini mobil Kak Vicky, jangan dirusakin dong, masih baru nih. Maaf ya, lain kali Kak Vicky lebih hati-hati deh. Awas ya, lain kali nabrak-nabrak lagi, aku injak mobilnya. Loh, jangan kayak gitu dong, kok kamu marah-marah sih? Kak Vicky kan sudah minta maaf. Aku lagi marah besar, Kak. Kemarin temanku nyontek puisi aku dan dilombakan sama dia. Lalu dia menang juara 1 dan dipuji-puji semua orang. Padahal itu kan kerja kerasku. Makanya aku marah dari kemarin. Oh gitu, tapi kamu marah dari kemarin? Iya Kak, iya. Ya ampun, gawat itu karena ada tertulis loh di Efesus 6 ayat 24 bahwa apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya kalau kamu marah gak boleh sampai ke bawah tidur. Apalagi sampai besoknya. Nanti bisa-bisa kamu melakukan dosa loh. Bahaya itu. Aku gak mau berbuat dosa Kak. Aku kan sayang Tuhan Yesus. Nah kalau kayak gitu, kamu jangan marah lagi sekarang. Lebih baik kamu bersama adik-adik yang di rumah dengerin kisah yang mau Kak Vicky ceritakan hari ini ya. Oke? Iya Kak, aku mau dengar. Teman-teman di rumah dengar juga ya. Yuk kita dengar ceritanya. Nah Kak Vicky hari ini mau cerita tentang kisah Saul dan Daud. Saul adalah raja di Israel dan dia waktu itu diurapi oleh Tuhan. Pada awalnya Saul itu suka sama Daud, dia sayang sama Daud sampai bahkan Daud dijadikan kepala prajuritnya. Karena apa? Karena Daud selalu berhasil. Tiap kali dia perang kemanapun dia selalu menang. Gitu sampai akhirnya dia dijadikan kepala prajurit. Nah tapi suatu hari pada saat mereka telah menang berperang dan mereka mau pulang. Pada saat mereka sedang berjalan, gitu, tiba-tiba orang-orang kota pada keluar semua. Mereka menyambut Saul dengan penuh sukacita. Mereka menari, perempuan pada menari, pada main rebana. Mereka bernyanyi. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu. Jadi lebih banyak daripada punya Saul. Mendengar itu, Saul mulai kesel. Aku kok dibanding-bandingin ini sama si Daud. Kan aku rajanya, dia kesel. Dia marah. Kalau kamu di rumah atau di sekolah pernah gak dibanding-bandingin? Misalnya, kakaknya kok kulitnya putih, kok kamu kulitnya gelap? Pernah dibandingin seperti itu? Atau sama temenmu misalnya dibandingkan. Temenmu itu loh pinter, juara 1 terus tiap tahun. Kamu juara 3 aja udah syukur. Pernah dibandingin seperti itu? Rasanya gimana sih? Kesel ya? Marah? Saul pun merasa kesal dan merasa marah. Karena dia iri. Kok Daud sih yang dipuji-puji? Kan aku nih loh rajanya nih. Dia marah. Dia gak bisa ngendaliin perasaannya. Dia marah dan akhirnya dia bertekad. Kita celakain aja apa sih Daud ya. Supaya gak ada lagi nih nanti yang bisa banding-bandingin aku sama si Daud ya. Dia mulai merencanakan hal-hal yang jahat. Wah tapi si Daud karena diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Jadi gak pernah tuh itu sampai terjadi semua yang direncanakan dia. Bahkan pernah sampai suatu kali Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Supaya apa? Supaya dia selalu ada di garis terdepan pada saat medan perang. Dengan harapan, wah kalau perang kan pasti ada kemungkinan mati ya. Jadi dia dengan harapan seperti itu, dia menempatkan Daud di paling depan. Tapi lagi Tuhan Yesus itu sayang banget sama Daud. Tuhan Yesus itu memberkati Daud. Jadi meskipun dia di paling depan, dia tetap menang. Selalu. Wah
Saul nih makin kesel nih. Udah taruh paling depan, masih aja menang. Orang-orang tambah muji-muji Daud. Akhirnya dia merencanakan yang jahat. Sampai Daud harus melarikan diri, dia harus kabur. Supaya gak dibunuh sama Saul. Coba bayangin perasaannya jadi Daud. Dia salah gak? Enggak. Dia malah menang kan perang. Tapi dia malah dikejar-kejar, mau dibunuh. Gimana rasanya? Aduh pasti takut, ya kan? Pasti takut. Yang kedua, wah kecewa dia pasti. Saul nih gak tahu terima kasih loh, aku udah menang terus tapinya kok malah kayak gini. Pasti dia kecewa ya. Dan terus yang terakhir, jangan-jangan dia bisa jadi marah. Karena apa? Ini kan bukan salahku, kenapa aku harus dikejar-kejar? Kayak aku buronan, bisa-bisa dia marah sebetulnya. Kalau kalian coba misalnya kalian nih ya, adikmu lagi main, terus mainannya udah ditinggalin aja gitu jadi berantakan. Terus pas mama pulang lihat mainan, aduh ini kamu ya bukannya diberesin mainan ya, malah kamu yang dimarahin. Padahal adikmu itu yang bandel, tapi kamu yang dimarahin. Kira-kira gimana rasanya? Enak gak? Gak enak kan? Betul kan? Gak enak kan? Rasanya kesel gak? Kesel ya? Marah? Marah? Wah, tapi kita lihat coba Daud. Daud gimana responnya? Ternyata Daud gak marah. Bahkan waktu itu pada saat dia lagi dalam pelariannya, dia punya 2 kali kesempatan untuk bisa membalas Saul. Dia bisa bunuh Saul saat itu. Tapi apakah Daud lakukan itu? Enggak. Karena Daud tahu bahwa Saul itu rajanya. Dan Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia gak mau berbuat dosa seperti itu. Jadi meskipun waktu itu dia keadaannya lagi gak enak, pada saat dia dikasih kesempatan atau ada kesempatan terbuka buat dia menyakiti Saul, dia gak ambil kesempatan itu. Seperti itu kisahnya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus itu waktu datang ke dunia ini, dia punya salah gak sih? Enggak kan ya? Tapi ternyata orang-orang banyak banget yang gak suka sama dia. Mau mencelakakan dia, bahkan dia mau disalibkan. Aduh, terus apakah Tuhan Yesus marah? No, Tuhan Yesus gak marah. Bahkan saat dia udah disalib, itu ditulis nih di Lukas. Ada di Lukas, nanti kamu kalau mau baca bisa. Ada di Lukas, dia bahkan dibilang seperti ini katanya. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hebat gak tuh coba Tuhan Yesus? Dia gak marah tapi dia malah berdoa sama Allah Bapa untuk dosa-dosa orang-orang yang menjahati dia itu diampuni. Keren ya? Wah, jadi seperti itu kisah antara Saul dan Daud dan juga Tuhan Yesus kita yang hebat. Nah, setelah mendengar kisah tentang Saul dan Daud, gimana? Kamu mau jadi seperti Daud yang tidak membiarkan kemarahan mengendalikan dirinya, atau menjadi seperti Saul yang karena kemarahannya dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akhirnya berbuat dosa? Ayo mau yang mana? Aku mau seperti Daud, Kak. Aku tidak akan membiarkan kemarahan mengendalikanku. Bagus, itu adalah super kebenaran kita hari ini. Bunyinya, aku tidak akan membiarkan kemarahan mengendalikanku. Kita ucapkan bareng-bareng yuk. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku tidak akan membiarkan kemarahan mengendalikanku. Bagus. Jadi kalau kamu lagi marah, lebih baik kamu berdoa. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong berbicara melalui Roh Kudus supaya aku bisa mengendalikan diriku. Jadi gak berbuat dosa deh. Karena diri kita itu sama seperti mobil remote control ini. Gitu. Sama? Gimana maksudnya sama, Kak? Iya, karena mobil ini dikendalikan oleh remote control. Jadi kalau dia belok kiri atau belok kanan, itu tergantung sama yang mengendalikannya. Nah, diri kita pun gitu. Kalau kita dikendalikan oleh amarah, bisa-bisa nanti kita berbuat dosa. Tapi kalau Roh Kudus yang mengendalikannya, Kak Vicky yakin deh, pasti kita akan tetap berada di jalan yang benar. Seperti itu. Iya. Setelah mendengar kisah ini, aku rasa setiap kali aku melihat mobil remote control ini, aku akan selalu ingat untuk meminta pimpinan Roh Kudus
Terlebih lagi saat sedang marah-marah. Teman-teman di rumah juga ya. Betul sekali itu. Jadi kalau lagi marah lebih baik berdoa. Minta tolong sama Tuhan memberikan kesabaran supaya kita mampu mengendalikan diri kita. Yuk sekarang kita berdoa. Karena tadi kamu udah marah-marah juga kan. Kita berdoa, ikuti Kak Vicky berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih Karena Engkau baik baik dan mau mau memaafkan kami. memaafkan kami. Tuhan, Tuhan, ampuni kami ampuni kami karena suka iri dan marah. Roh Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengendalikan diri kami terlebih saat marah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita mendapatkan pelajaran penting lagi dari firman Tuhan, yaitu kita harus mengendalikan amarah kita. Nah, kakak percaya sama seperti Kak Elsa, adik-adik juga pasti mendapatkan berkat melalui firman Tuhan hari ini. Saatnya super ayat. Kita buka Alkitab kita, super ayat hari ini ada di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, untuk anak-anak, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, yang tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Vicky bahwa kita harus mengendalikan amarah kita. Kak Elsa mau memberitahu kita di kehidupan sehari-hari banyak sekali alat pengendali seperti remote TV. Remote TV ini kita bisa menggunakan untuk pindahin channel, untuk membesarkan volume atau mengecilkan volume. Makanya hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas, yaitu remote control. Bahan-bahannya cukup mudah. 1, kertas karton yang tebal, bisa menggunakan untuk ini di bagian belakangnya biar bisa lebih tebal lagi. Lalu ada double tip atau bisa menggunakan lem, menggunakan pen hitam atau bisa pakai spidol hitam atau apa saja untuk menggambar. Lalu ada gunting. Kalau untuk gunting dipersilakan adik-adik untuk meminta bantuan dari mama atau papanya ya. Lalu bisa menggunakan pita. Dan juga gantungan kunci ini sifatnya pilihan jika ada. Membuatnya sangat mudah. Di sini kita lihat sebelah sini ada remote control yang sangat besar. Nah, formatnya itu jangan diubah-ubah. Di sini ada the self control and channel changer. Nah, ini alat pengendali kemarahan kita. Di atas ada talk more, ini bicaranya banyak. Lalu yang ini quiet, harus diam. Lah yang ini loud, berarti harus lebih besar suaranya. Lalu yang ini diam, mute. Lalu ini talk less, berarti bicaranya lebih sedikit. Nah, nomor yang 1, 2, 3 sampai 0, adik-adik isi hal-hal yang kalian sukai dan hal-hal yang wajib kalian lakukan. Dan paling bawah ada good question, itu pertanyaan yang bagus. Dan ini ada look and listen, itu berarti harus melihat dan mendengar. Contohnya seperti ini. Oke, caranya menggunting kertas bentuk persegi panjang beserta alasnya. Dan digambar seperti yang tertera di sini, ditulis semuanya. Di setiap kotaknya bisa diberi warna-warni agar menarik. Yang nomor 1 sampai ini semuanya juga boleh dikasih warna biar lebih menarik. Nanti terakhir bisa diberikan gantungan kunci ataupun pita. Jadi adik-adik bisa dibawa kemana-mana sebagai alat pengingat untuk mengendalikan amarah kita. Nah, jika sudah selesai,
adik-adik harus mengirimkan fotonya biar kakak bisa lihat hasil kreativitas kalian yang luar biasa ya. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini, kita tutup dalam doa. Adik-adik ikuti Kak Elsa berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah hari ini. Terima kasih kami sudah diingatkan untuk dapat mengendalikan amarah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Dan ingat selalu semangat dan sukacita. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik hebat sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk memberikan persembahanmu kepada Tuhan di kotak persembahanmu di rumah ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga. Oh ya, mau tahu kelanjutan cerita yang tadi? Yuk kita lihat sama-sama. Ya ampun, kalian masih rebutan, saling marah lagi. Kalian lupa firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus bisa mengendalikan diri kita. Iya, maaf. Iya, aku juga jadi ingat. Makasih udah mengingatkan aku. Daniel, maafkan aku ya. Nih sekarang giliran kamu deh yang nonton. Iya, aku juga minta maaf. Soalnya tadi nggak bisa mengendalikan diri aku. Nah, Tuhan Yesus pasti senang melihat kalian berdamai seperti ini.